ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat tersebut, kata Rasulullah SAW, menjadi modal utama seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsu muslimah. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali jiwa yang muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah illa nafsu mu'minah. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali jiwa yang beriman. Artinya, tanpa nikmat iman dan nikmat Islam, kita tidak akan mungkin bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua nikmat ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Dan menjadi seorang muslim yang beriman tentunya juga memiliki keistimewaan. Dan di antara keistimewaannya adalah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan dari Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tidak akan berikan kepada orang-orang selain orang-orang beriman. Tentunya agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus menolong agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, surat ke-47 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil, menyeru orang-orang beriman. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Dia Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ini syarat pertama. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalnya kita menolong agama Allah? Menyebarkan Islam atau berdakwah. Jadi kewajiban berdakwah itu bukan tugasnya ustaz saja, bukan tugasnya kiai saja, bukan tugasnya ulama. Jadi berdakwah ini tugasnya kita semuanya. Tugasnya kita semuanya. Wal takum minkum
ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan bahkan orang yang berdakwah, mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar, Allah puji. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mengajak amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Ini sebaik-baik manusia, Pak. Jadi ketika kita misalnya melihat suatu kemungkaran, kita harus cegah. Jadi jangan dibiarkan. Itu bagian daripada dakwah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, fal yughayyir, maka ubahlah biyadihi dengan tangannya. Artinya yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan. Jadi siapa yang memiliki kekuasaan, baik dia menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, RW, RT, ketika melihat suatu kemungkaran karena dia memiliki kekuasaan, harus cegah, jangan dibiarkan. Itulah Pak, pentingnya kita memiliki kekuasaan. Makanya kalau kita hendak memilih pemimpin, pemimpin harus pilih orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran. Harus pilih orang-orang yang memang pemahaman agamanya kuat. Jangan pilih pemimpin yang tidak memiliki latar belakang agama yang kuat. Bahaya. Khawatirnya apa? Kemungkaran dibiarkan. Ini penting. Makanya saya lupa nama daerahnya di Jawa Timur ini, ada bupati. Ini luar biasa Pak. Ketika dia menjadi bupati, dia tegaskan tidak ada tempat-tempat kemaksiatan. Langsung sama dia ditegasin, kalau ada tempat-tempat kemaksiatan, entah itu tempat minum khamar atau tempat, mohon maaf, perjudian, diskotik dan sebagainya, dilarang sama dia, tidak boleh. Karena apa? Karena dia memiliki kekuasaan. Ini pentingnya kekuasaan. Nah, kalau kita tidak memiliki kekuasaan apa? Kemudian yang selanjutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati," kalau tidak bisa mencegah dengan lisannya, apa? Fabi lisani. Kalau dia tidak bisa mencegah dari apa? Dengan tangannya, yang pertama. Yang kedua adalah fabi lisani. Dia mencegah dengan lisannya. Kalau yang kita lihat adalah kemungkaran dan kita tidak memiliki kekuasaan, cegah dengan apa? Dengan lisan kita. Kita ini di Indonesia ini banyak tidak enaknya. Udahlah, biarkan aja, nggak usah ditegur. Nanti dia benci sama kita, nanti dia marah sama kita. Udah, milih diam saja, jangan begitu. Kalau itu suatu kemungkaran, harus kita katakan di kemungkaran, harus kita cegah dengan lisan kita. Jangan takut. Kemudian yang ketiga adalah kalau tidak mampu untuk mencegah dengan lisan, fabiqolbi, dengan hati. Maksudnya adalah hatinya mengingkari kemungkaran tersebut, tapi dia tidak mau untuk menyampaikannya. Milih dia, tapi hatinya mengingkari, ini nggak benar, tapi takut untuk menyuarakan.
Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika al-aful iman." Itulah selemah-lemahnya iman. Kalau kita Pak, ya, ketika melihat kemungkaran, kita biasanya milih beberapa Pak. Pertama, dua, tiga. Ketiga, ya itu, karena tidak enak, tidak enak. Kemudian juga yang termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela ya agama Islam, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihina pribadinya, Nabi tak marah. Benar gak? Nggak marah. Tapi kalau Islam yang dihina, Nabi marah. Ya, ini termasuk bagian daripada apa? Kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah ketika ajaran Allah Islam itu dihina, marah, harus marah. Harus marah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang termasuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita berislam secara kafah. Jadi harus menyeluruh, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita berislam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, maka apa? Maka orang lain yang bukan Islam akan tertarik dengan kita. Oh, itu Islam yang taat, itu taat terhadap ajarannya, akan tertarik. Makanya menjadi seorang muslim yang kafah itu kan banyak syaratnya. Bahkan ada ulama, beliau mengatakan menjadi seorang muslim yang kafah paling tidak dia memiliki 9 kriteria. Yang pertama adalah akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Akidahnya enggak rusak. Yang kedua adalah menjadi seorang muslim yang kafah, kata beliau bahwa ibadahnya harus benar, shahihul ibadah. Ibadahnya enggak ikut-ikutan orang, tapi ibadahnya benar-benar berlandaskan Quran dan Sunnah, tiba'ur Rasul. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Ini ciri seorang muslim yang kafah. Jadi kalau kita lihat, coba lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena mereka memiliki akhlak yang baik, akhirnya orang-orang kafir tertarik. Coba Bapak baca kisah tentang Fathu Mekah. Kenapa orang-orang kafir itu masuk Islam itu secara berbondong-bondongan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah, karena akhlak para sahabat pada saat itu. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ditawan, tapi oleh Nabi dan para sahabat diperlakukan dengan baik. Maka sampai Abu Sufyan mengatakan Nabi itu baik, kita justru yang zalim. Selama ini kita salah menilai Nabi Muhammad, salah kita selama ini. Ternyata dia baik. Buktinya apa? Dia memperlakukan kita dengan baik. Kita tidak dibunuh, kita dikasih makan ketika ditawan. Berbeda dengan orang-orang kafir ketika dia menawar orang-orang Islam, dibunuh, disiksa dan sebagainya.
Coba Bapak lihat saudara-saudara kita di Syria, yang mereka ketika ditawan di penjara oleh Bashar Assad. Ketika Bashar Assad ini berhasil digulingkan, dikudeta, akhirnya Bapak, orang-orang yang di penjara itu kan dikeluarkan dari penjara. Coba Bapak lihat, itu semuanya stres, semuanya stres, nggak bisa berbicara apa-apa, stres. Di penjara, di bawah tanah. Terus ada saudara-saudara kita mengatakan umat Islam itu di Syria itu nggak boleh memberontak. Nggak boleh memberontak, apalagi sampai mengkudeta. Pemimpinnya seperti apa? Bashar Assad itu Syiar people, sangat berbahaya. Pendukungnya adalah negara-negara kafir. Sudah berpuluh-puluh tahun umat Islam di Syria itu ditindas sama Bashar Assad. Oh ada ya saudara-saudara kita orang Indonesia justru membela Bashar Assad. Ya, coba stres. Ketika dikeluarkan dari penjara itu stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti apa? Diperlakukan secara dolim. Rata-rata itu apa? Tinggal pulangnya. Urus Pak. Udah tidak ingat di mana keluarganya. Itu kan berarti kan mengalami tekanan yang luar biasa. Mental yang dirusak. Tapi kalau umat Islam yang menawan nggak begitu, diperlakukan dengan baik. Perempuannya dilindungi, anak-anaknya dilindungi. Akhirnya Abu Sufyan tertarik, oh begini Islam. Akhirnya apa? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bimbing aku mengucapkan kedua kalimat syahadat. Karena pemimpinnya yang berikrar mengucapkan kedua kalimat syahadat, maka secara otomatis kaumnya akan mengikutinya. Makanya Allah turunkan ayat itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat Muhammad, banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena akhlak Nabi, husnul khuluq. Maka seorang muslim yang kafah itu ya harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Agar apa? Agar orang-orang yang non-muslim itu tertarik dengan kita. Saya pernah ngirim video enggak ke grup Bahasa Arab Internasional di Masjid Al-Barakah. Di Al-Barakah punya grup Bahasa Arab Internasional. Jadi beberapa bulan yang lalu saya membimbing ada orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat. Jadi sebelum dia berikrar mengucapkan kedua kalimat syahadat, saya panggil terlebih dahulu. Masih ada videonya, saya simpan. Kenapa Bapak tertarik dengan Islam? Jangan sampai Bapak masuk Islam karena ketakutan, ya, karena tertekan, karena dunia atau karena apa saja. Jangan Pak. Masuk Islam itu harus dengan hati yang ikhlas. Dia berkata, saya itu Ustaz, katanya, dari dulu saya kecil, itu lingkungan saya, tetangga saya itu semuanya muslim. Dan bahkan bapak saya itu masuk Islam juga. Itu karena temannya ya muslim. Dan kata bapak saya baik-baik mereka. Ibu saya juga dia mu'alaf juga, masuk Islam juga. Diikuti oleh kakak saya, adik saya. Ini saya yang terakhir Ustaz, menjadi mu'alaf.
Karena kenapa? Karena di perumahan saya itu Ustaz, dia bukan di perumahan di tempat saya, dia di perumahan lain, cuma mengucapkan kedua kalimat syahadatnya di masjid di tempat saya. Di klaster saya itu Ustaz, itu semuanya muslim, baik-baik Ustaz. Itu kalau kurban, itu luar biasa, saya dikasih itu Ustaz. Bahkan ketika saya sakit dijenguk oleh mereka, dikasih makanan. Coba, yang namanya Pak RT saya itu baiknya orang Ustaz. Ingat deh saya kalau lebaran kasih rendang, saya dikasih apa. Tapi yang salut sama mereka apa? Mereka itu pegang prinsip. Jadi kalau saya datang mereka nggak mau ngucapin. Karena pegang prinsip itu yang saya suka sama mereka. Berarti apa? Taat sama agamanya, nggak kayak saudara-saudara kita yang lain. Alasannya toleransi dan sebagainya lah. Itu yang membuat saya tertarik masuk Islam. Ya setelah dia mengucapkan kedua kalimat syahadat, dia bilang, insya Allah satu bulan lagi istri saya dan anak-anak saya. Akhirnya sekarang semuanya masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak kita ini kepada dia dan keluarganya. Makanya menjadi seorang muslim yang kafah itu harus husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau kita misalnya punya tetangga yang bukan muslim, ya perlakukan dia dengan baik. Jangan menzalimi dia. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan sebuah sabdanya, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Nabi tidak menyebutkan tetangga yang harus muslim ya, enggak, umum, siapa saja agamanya. Mau dia muslim mau tidak, selama dia tetangga kita, ya harus kita muliakan. Dia punya hak untuk dimuliakan. Kemarin ada saya punya tetangga, dia agamanya bukan muslim, dia non muslim, tapi bilang ke saya, tolong Pak Ustaz kasih tahu tetangga saya itu. Oh kenapa Bu? Dia itu Ustaz di depan rumahnya melihara entok sama ayam Ustaz. Pandangnya gede, itu baunya luar biasa mengganggu kita Ustaz. Padahal dia seorang muslim. Coba. Akhirnya saya datang ke RT sama ke RW-nya. Emangnya diperbolehkan Pak? Ya. Kita ini setiap warga ya, memelihara binatang, apalagi binatangnya wah, model-model kayak ayam, entok, kucing apa. Ya sebenarnya nggak ada aturannya, sebenarnya nggak boleh. Ya sudah Pak, tegasin aja Pak. Kalau melihara kucing pun itu harus dia apa? Harus dikandang. Kan pernah ada di daerah Cibubur sampai ribut gara-gara kucing. Jadi dia punya peliharaan kucing banyak, akhirnya kucingnya itu naik ke mobilnya, baret lah kacanya. Dan kucingnya juga kadang pipis, kadang ya buat apa, buang kotoran di depan rumahnya dia. Coba gimana Pak? Hal seperti ini memang kelihatannya sepele, tapi ini bisa menjadi masalah. Nah ini alhamdulillah RT sama RW-nya meresponnya nggak boleh melihara binatang. Memang baunya luar biasa. Apalagi ke hujan kayak gini, wow, siap-siap. Kan nggak nyaman tetangganya. Coba kalau kita memiliki akhlak yang baik, Pak, tetangga kita ini nyaman. Maka kalau kita melihara binatang, ya tidak usah
ya dilepas. Pastikan yang kita pelihara ini mengganggu tetangganya atau tidak. Nah seperti itu Pak. Ini harus diperhatikan. Kita hobi boleh, tapi kalau mengganggu tetangganya, ya kita jatuhnya dolim. Ya, jadi menjadi seorang muslim ya, harus dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki wawasan yang luas, jangan sempit Pak. Jangan sempit wawasan kita. Orang muslim yang kafah itu wawasannya harus luas. Ilmu pengetahuannya tentang agama harus luas, jangan sempit. Bagaimana caranya agar wawasan kita ini luas? Ya, pola guna ilmi. Ya, harus luas wawasannya. Kemudian yang kelima adalah memiliki harga diri. Jadi artinya dia tidak meminta-minta. Jadi seharusnya umat Islam yang memberi. Karena kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya umat Islam ini harus memberi. Jangan sampai ada umat Islam ini kebiasaannya minta-minta. Dan sekarang yang suka minta-minta adalah umat Islam. Tuh, orang Islam itu sukanya minta-minta itu. Sampai ada kampung khusus mau minta-minta, kampung pengemis. Dan rumahnya ketika dilihat, wah, luar biasa. Baiknya Pak. Berbagai cara dia pakai. Pura-pura tangannya buntung dan sebagainya. Umat Islam jangan begitu Pak. Harus punya amanah, harus bisa menjaga agamanya. Jangan sampai agamanya dirusak gara-gara minta-minta. Makanya Nabi itu menganjurkan kepada kita ini sebagai umat Islam harus kaya. Nah, kalau bisa perekonomian ini yang menguasai ya umat Islam. Kalau mau bangun masjid udah enak, nggak usah minta-minta. Coba kalau mereka bangun gereja, minta-minta nggak Pak? Nggak ada Pak. Mereka itu kalau bangun gereja itu nggak minta-minta kayak kita nih Pak. Mau bangun masjid, beres langsung. Oh ini kita di Indonesia ini mau bangun masjid, mohon maaf minta-minta. Datangin aja orang kaya. Saya ketika masjid itu di tempat kami mau direnovasi, kami mendatangi berapa? Hampir 30 orang kaya. 30 orang kaya. Pak, kami mau renovasi masjid Pak. Berapa kebutuhan dananya Pak Ustaz? Ya sekian Pak. Kurang lebih 8. Ya sudah, saya 700 juta. Loh, kan begitu. Datangin aja. Kalau dia mampu sendiri, bangun sendiri. Kemudian wakafkan kepada orang. Kayak Masjid Nur Setiasi. Bapak tahu Masjid Nur Setiasi? Itu hampir 50 M Pak. Dibangun duit pribadi Pak. Saya ingin menjadi seorang muslim yang banyak memberikan manfaat. Ini yang saya sedia Pak. Ada di suatu daerah membangun masjid. Masjidnya harus megah. Dibangun dengan masjid yang megah, tapi duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Tiap hari minta amal. Sampai sekarang sudah dari saya mulai kuliah dulu. Ketika saya pulang, sekarang belum selesai masjid. Karena terlalu megah. Dan untuk mau bangun masjid hasil dari sumbangan, minta. Ya kalau punya dana Pak.
Jadi umat Islam ini harus kaya, biar dia banyak memberikan kontribusi terhadap umat, membuat jalan, ya kan, membuat rumah sakit. Nah, ini Pak penting. Makanya umat Islam itu harus memiliki kehormatan. Jangan sampai suka minta-minta. Ya di dalam Islam meminta-minta itu nggak dilarang secara mutlak. Dan bahkan Allah katakan kan lisaili wal mahrum, hormati orang-orang yang meminta-minta. Ya kita harus melihat juga yang meminta-minta ini mampu ya bekerja atau tidak mampu. Kalau kita melihatnya dia udah nggak mampu bekerja deh, sudah tua tapi nggak mampu bekerja, oke kita bantu. Tapi kalau dia masih kerja, badannya masih kuat, masih gagah, tapi kalau minta-minta ya malu. Islam yang mana? Padahal Allah nggak mengajarkan begitu. Ada setiap hari orang datang ke rumah pakai sepeda, badannya masih kekar, Pak bagi duit Pak, tiap hari Pak. Saya bilang, Pak, Bapak ini kuat, kenapa Bapak nggak kerja? Oh ya udah Pak, makasih Pak. Setiap hari. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya orang yang bertakwa, apa kata Allah? Ada di surat At-Tolak ayat yang kedua. Ayat yang kedua paling akhir. Kemudian ayat yang ketiga paling awal. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, solusi, dimudahkan urusannya oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah memberikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu urusannya dipermudah, selalu dikasih jalan keluar, solusi. Ya kan berarti kan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi mengenal Allah bukan hanya di waktu susah. Ya, susah. Di waktu lapang pun kita harus mengenal Allah. Dan biasanya, mohon maaf, sifat manusia itu, ya, ketika dia sedang lapang, dia kadang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wah, ketika sempit, ketika diuji oleh Allah, tidak memiliki pekerjaan, ekonominya lagi ambruk, baru dia ingat Allah, dekat kepada Allah. Ya sudah, ketika dia sempit, orang model seperti itu Allah nggak ingat kepada dia. Maka disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'arraf ila Allahi fil raqa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat senang, maksudnya di saat lapang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Hadis ini hadis yang kuat, sahih. Susah, ya, lapang, tetap kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Ta'labah.
Tha'labah ini bahwa sebelum dia menjadi orang kaya, dia ini muslim yang taat. Hampir beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Selalu berada di saf pertama. Akhirnya Nabi bertanya kepada dia, wahai Tha'labah, kamu bekerja apa? Kok waktunya kamu tuh luang terus? Kok berada di masjid terus? Saya untuk sementara belum ada pekerjaan, wahai Rasulullah. Ya sudahlah, saya kasih modal kamu. Saya berikan kambing kamu ya, sepasang ya. Tolong kamu rawat. Saya doakan mudah-mudahan kamu jadi pengusaha kambing, pengusaha hewan ternak yang terkenal. Benar, dia menjadi pengusaha hewan ternak kambing terbesar di Madinah pada saat itu. Akhirnya Nabi udah jarang lihat dia ke masjid. Sampai Nabi mengatakan jangan-jangan dia udah lupa kepada Allah. Ya kan begitu sifatnya orang kalau udah kaya begitu. Makanya Allah katakan banyak ayat dalam Al-Quran, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dia lupa terhadap nikmat-nikmat Allah, ingkar. Dan sifat manusia begitu, Pak. Coba Bapak cari dalam ayat Al-Quran yang mengatakan kebanyakan manusia bersyukur. Enggak ada. Kalau ada, tunjukkan ke saya. Sifat manusia itu qalilan ma tashkur, sedikit sekali manusia bersyukur. Padahal dengan bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Diingat kepada Allah di waktu kita lapang atau di waktu kita sempit. Niscaya ketika kita sempit akan diingat oleh Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita ditolong oleh Allah SWT berbakti kepada kedua orang tua. Ini wasilah. Wasilah agar kita ditolong oleh Allah, kita harus birrul walidain. Dalilnya mana, Ustaz? Kenapa orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan ditolong oleh Allah? Dalilnya ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Jadi ada 3 orang, mereka itu pergi ke tempat ke suatu ke perbukitan, lalu ketiganya terkena hujan deras, akhirnya ketiganya berteduh di dalam gua. Tidak lama setelah itu, batu yang besar itu yang ada di atasnya itu jatuh tiba-tiba. Akhirnya batu yang besar itu menutupi pintu gua tersebut. Dan ketika pintu gua tersebut tertutupi oleh batu yang besar, jadi ketiganya mencoba mendorongnya. Akhirnya mereka tidak kuat. Akhirnya ketiganya terjebak di dalam gua. Di antara mereka ada yang berkata, ayo kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Siapa tahu kita bertawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Akhirnya ada salah satu dari mereka berkata, saya mau bertawasul. Saya memiliki amalan soleh. Apa? Ayo ceritakan. Saya memiliki kedua orang tua. Pekerjaan saya seorang pengembala kambing. Di setiap aku mengembala kambing, aku setelah itu memeras air susunya. Lalu air susu kambing itu aku berikan kepada kedua orang tua setiap hari.
dan aku tidak berikan kepada istriku dan kepada anak-anakku terlebih dahulu. Aku berikan kepada kedua orang tuaku. Pernah pada suatu ketika aku sedang mencari kayu bakar sampai larut malam, tapi aku gak lupa memeras air susu kambing itu. Lalu aku bawa air susu kambing itu kepada kedua orang tuaku. Lalu aku melihat keduanya sudah tidur. Tapi air susu kambing itu aku bawa pulang ke rumah. Istriku dan anak-anakku meminta, aku gak kasih. Sebelum aku kasih kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Ya Allah, kalau amal soleh yang aku lakukan ini baik menurut Engkau ya Allah, tolong bukakan pintu gua itu ya Allah. Benar gak pintu gua itu terbuka sedikit ya Allah. Kita boleh bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Misalnya kita bersedekah nih, ya Allah saya mau bersedekah dengan ikhlas kepadamu ya Allah. Kalau apa yang aku sedekahkan ini bisa melancarkan rezekiku ya Allah, tolong ya Allah, bantu aku ya Allah. Itu boleh bertawasul dengan amal soleh. Ini panjang urusannya, saya nggak bahas. Jadi ini penting, Pak. Berbakti kepada kedua orang tua itu akan mendatangkan ya pertolongan Allah. Makanya Bapak, kita ini sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kita sebagai seorang anak laki-laki yang masih memiliki orang tua, prioritaskan orang tua daripada istri kita. Ini terkadang ada sebagian dari kita, mohon maaf, lebih perhatian, lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Banyak ya di antara saudara-saudara kita, mohon maaf, yang sudah tidak berbakti lagi kepada kedua orang tuanya karena disebabkan ada istrinya. Saya punya teman, dia datang ke saya mau konsultasi. Ustaz, katanya, saya semenjak menikah saya sudah tidak pernah ngirim lagi duit kepada kedua orang tua saya. Kenapa begitu? Saya tanya. Karena saya dilarang sama istri saya, Pak Ustaz. Karena duit saya semuanya dipegang sama dia. Enggak boleh, Pak Ustaz. Sudah berapa tahun kamu nikah dengan istrinya? Sudah hampir 5 tahun, Pak Ustaz. Tapi selama 5 tahun itu saya tidak pernah mengirim duit kepada kedua orang tua saya. Akhirnya mereka mencari uang sendiri, Pak Ustaz. Saya nggak tega, usianya udah tua. Saya bilang, kamu dosa. Kasih tahu istri kamu, jangan begitu. Tetap, Ustaz. Kita udah pernah ribut. Ya sudah begitu. Maka penting Bapak, ketika mencari istri itu pastikan istri kita ini solehah atau tidak. Apalagi kita misalnya punya anak perempuan, kita harus selektif mencari mantu. Jangan kita langsung yang ngikutin, ya udah anak, Bapak ikut aja, kamu penting kamu senang, yang penting kamu cocok. Jangan begitu, kita harus selektif. Ada seorang ulama di Saudi itu, ini ulama besar. Beliau ini habis sholat didatangi oleh seorang pemuda. Kata seorang pemuda ini, dia berkata, wahai Syekh, katanya, kalau engkau mengizinkan, kalau engkau meridhai, aku ingin melamar anak. Kata Syekhnya ini, kata ulama ini, Mas Mukalkar, siapa nama? Kamu belajar di mana? Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Madinah. Sekarang semester berapa? Sudah semester 8.
Oke. Tidak lama setelah itu syekhnya ini, ulama besar ini langsung datang ke kampus Madinah. Dan ini mengagetkan para dosen yang lain, karena nggak biasa ini ulama besar sampai datang ke kampus Madinah. Dicarilah nama anak pemuda itu, siapa dia? Oh, ternyata anak ini seorang hafidz Al-Quran, seorang yang berprestasi, yang pintar, sopan, akhlaknya luar biasa, suaranya bagus. Ya sudah, panggil anak itu, ya saya mau, kamu boleh menjadi menantu saya. Saya dinikahkan oleh putri, dinikahkan sama dia dengan putrinya. Ketika mau melamar istri saya, kakak iparnya itu sampai datang ke Madura loh. Dicari nama saya, pernah punya kasus hukum ya. Karena saya dulu kan polisi Pak, intel loh, datang Madura, ditanya. Dalam hati saya nggak tahu kalau saya ustadz. Cari Pak, pernah punya kasus hukum nggak? Iya loh Pak, sampai segitunya loh. Sampai calon istri saya pada saat itu, istri kan, mohon maaf ya memang begitu orangnya, dia pingin yang terbaik untuk adiknya. Iya, kakak ipar yang pertama juga ngecek Pak, saya kuliah benar nggak? Saya kuliah di Libya pernah nggak? Papa benar nggak? Saya di Cibubur cek. Baru setelah itu, ya boleh. Harus naik. Karena takutnya salah mencari menantu. Ya begitu. Banyak kan seorang laki-laki tidak bisa berbakti kepada orang tuanya disebabkan karena istrinya. Kalau kita memiliki istri yang soleh, tenang kita. Bilang istrinya, Mbak, mengirim ya kepada orang tuanya. Oh iya silakan. Kenapa bapak telat mengirim ke orang tua? Begitu Pak, tenang. Pernah istri saya tidak ngobrol dengan saya sehari. Saya juga bingung, gak ada masalah kalau tiba-tiba dia cemberut. Kenapa? Ibu tadi telepon saya, ayah katanya udah gak ngirim ke ibu, katanya telat. Astagfirullahaladzim, jangan lupa ya. Gak boleh begitu. Jangan begitu sama orang tua. Kita ini dikasih rezeki oleh Allah karena orang tua, karena doa orang tua. Senang Pak. Ya, birrul walidaini menyebabkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan sabar. Melaksanakan salat dan bersabar. Dalilnya Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ketika kita melaksanakan salat, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami suatu masalah, suatu cobaan, Nabi menyelesaikannya dengan apa Pak? Dengan salat. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ya Ibnu Yaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Apabila Nabi mengalami cobaan, ujian yang berat, Nabi salat, memperbanyak salat. Kalau kita diuji oleh Allah, memperbanyak salat atau banyak diskusi? Telepon teman. Boleh nggak saya sharing ini, lagi ada masalah? Ya kan? Ngadunya kepada siapa? Kepada teman.
pada medsos. Di medsos, ya Allah, hidup hamba susah amat. Kalau ingin dimudahkan, perbanyak sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Apalagi ada dalilnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kemudian yang kedua adalah dengan sholat juga, ya, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan ditolong oleh Allah. Kita nggak melakukan kejelekan, nggak melakukan keburukan, nggak melakukan perbuatan yang keji. Karena apa? Karena kita, ya, sholat yang menjaga itu semuanya. Maka kalau ada orang yang sholat perilakunya belum baik, nah ini perlu dipertanyakan, sholatnya benar atau tidak. Karena kalau sholatnya dia benar, pasti perilakunya baik, pasti akhlaknya baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sabar menjadi penolong kita? Karena Allah katakan sendiri di dalam firman-Nya yang lain, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi artinya ketika Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat, penyakit kulit, ya, sampai disebutkan tidak ada obatnya pada saat itu. Semua tubuhnya itu udah kena penyakit, hanya hatinya aja dan lisannya aja yang tidak terkena. Karena apa? Karena hatinya selalu mengingat Allah, lisannya selalu nyebut. Makanya nggak terkena. Selain dari kedua ini kena semua. Tapi Nabi Ayub sabar. Karena kesabarannya apa? Penyakitnya apa? Sembuh, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabar. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, karena semua urusannya itu baik. Ketika dia diuji dengan ujian yang berat, dia sabar, maka fakana khairul lahu, maka baginya adalah kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kenapa orang yang bersabar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang bersabar itu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Tadi saya sebutkan orang yang bertakwa itu niscaya Allah kasih jalan keluar, solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian orang yang bersabar juga kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala tanpa batas. Akan mendapatkan pahala tanpa batas. Artinya makin dia kuat, ya, di dalam kesabarannya, maka pahalanya makin besar. Itulah yang memudahkan dia nantinya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi orang yang sabar tidaklah mudah, sulit menjadi orang yang sabar. Bapak ini kelihatannya kayaknya sabar. Kalau mau mutus sobatnya luar biasa, senyum, sabar. Dan istri saya pernah ketemu ngobrol dengan dia juga. Istri saya bilang, iya, dia paling sabar. Pernah pada suatu ketika dia memiliki cucu, Pak. Akhirnya karena saya dekat dengan dia, saya bilang, Bapak, saya ingin jemput cucu Bapak. Boleh Ustaz, kapan mau ke rumah? Besok Pak rencananya Pak. Aduh, besok saya sama istri keluar ke Jakarta, Ustaz. Tapi gak apa-apa, ada kedua anak saya dan menantu saya. Jadi anaknya perempuan yang punya anak ini, yang kedua laki-laki. Ada Ustaz di rumah, Ustaz.
ada anak kedua anak saya dan menantu saya, Ustaz ke rumahnya. Gak apa-apa, gak ada saya. Saya datang ke rumahnya keesokan harinya. Saya ngobrol dengan mereka. Oh, kalian ini bersyukur punya bapak yang sabar. Pada kaget semua. Apa Ustaz? Bapak saya sabar. Mobil-mobil mulu Ustaz. Kita ini di sini Ustaz dikut-kutin katanya. Oh, berarti saya punya ilmunya. Ilmunya apa? Nah, bapak ini bisa sabar dan tidak. Saya tanya ke istrinya. Karena yang mengetahui kita sabar siapa Pak? Iya, istri kita. Karena istri kita teman hidup kita yang tahu karakter kita yang sebenarnya. Sama anak kita, Pak Ferry nanti kalau saya silaturahmi saya tanya ke istrinya. Pak Ferry ini sabar atau tidak? Kan begitu Pak ya? Bapak kelihatannya aja kalem di sini. Iya kan? Ya manusia kan begitu Pak ya. Wah, di depan orang baik, di depan keluarganya kadang wah sama. Ya Pak ya? Tapi mudah-mudahan kalau sabar. Sabar. Ya, yang terakhir adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menolong saudara kita. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi bantu saudara kita yang kesusahan, yang kesulitan. Niscaya kita akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.